Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung batu yang tandus, hiduplah seorang pengrajin tembaga bernama Usman. Usman adalah orang yang soleh dalam ibadahnya, namun hatinya sering diliputi kegelisahan. Ia miskin, sangat miskin. Di setiap hari, tangannya yang kasar memukul-mukul lempengan tembaga, membuat panci dan lentera. Bunyi tang 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 dari palunya seolah beradu dengan detak jantungnya yang penuh kekhawatiran. Besok makan apa? Bagaimana jika anakku sakit? Kenapa tetanggaku Malik si pedagang kain begitu kaya raya, padahal ibadahnya biasa aja? Pada suatu malam, istri Usman jatuh sakit parah. Tabib desa berkata, ia butuh obat dari kota permata di seberang gurun. Harganya 5 keping emas. 5 keping emas adalah harta karun bagi Usman. Ia tidak memilikinya. Dalam keputusasaan, Usman memutuskan untuk membuat sebuah karya agung. Ia mengumpulkan sisa-sisa tembaga terbaik yang ia miliki selama 10 hari 10 malam. Ia tidak tidur nyenyak. Ia membuat sebuah lentera hias yang sangat indah. Ukirannya rumit, berbentuk ayat-ayat suci yang memantulkan cahaya dengan cara yang menakjubkan. Ini pasti laku 10 keping emas di kota permata, pikir Usman. Harapannya melambung tinggi. Ia merasa Allah akhirnya tersenyum kepadanya. Dengan bekal seadanya dan lentera indah yang dibungkus kain sutra usang, Usman berangkat. Ia berjalan kaki menembus gurun panas menuju kota permata. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah oase untuk sholat zuhur. Ia meletakkan lenteranya di atas batu besar agar aman. Namun, saat ia sedang bersujud, seekor burung elang besar menyambar bungkusan kain itu. Mungkin mengira itu daging, lalu membawanya terbang tinggi. Usman terperanjat. Ia berteriak, mengejar burung itu. "Jangan, itu nyawa istriku." Burung itu terbang makin tinggi, lalu menyadari benda itu keras dan bukan makanan. Kemudian ia melepaskannya. Prang! Lentera itu jatuh menghantam bebatuan cadas di tebing yang jauh di bawah. Hancur berkeping-keping. Usman berlari menuruni tebing. Kakinya berdarah-darah tertusuk duri. Ketika ia sampai di bawah, ia melihat karya agungnya telah menjadi sampah logam yang penyok dan tak berbentuk. Dunia Usman runtuh. Ia jatuh berlutut, menangis, meraung-raung di tengah gurun sunyi. "Ya Allah," teriaknya ke langit, "kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Aku sholat, aku puasa, aku berusaha halal. Aku hanya ingin menyelamatkan istriku. Kenapa engkau ambil satu-satunya harapanku? Di mana keadilanmu?" Hatinya gelap. Prasangka buruk kepada Allah mulai meracuni jiwanya. Ia merasa Allah membencinya. Dengan langkah gontai dan hati yang mati, Usman memutuskan untuk tidak pulang. Ia malu. Ia putus asa. Ia berjalan tanpa arah, berniat membiarkan dirinya mati di gurun. Malam itu, Usman meringkuk di balik bukit pasir, menggigil kedinginan. Tiba-tiba, ia melihat cahaya api unggun tak jauh dari sana. Karena lapar, ia mendekat. Di sana duduk seorang lelaki tua berjubah putih, sedang memanggang roti. Wajahnya teduh,
Matanya seperti telaga yang tenang. Tanpa bertanya, orang tua itu menyodorkan roti hangat dan segelas susu kambing. Setelah Utsman makan dengan lahap, orang tua itu berkata pelan, "Wajahmu seperti orang yang sedang memarahi langit." Utsman tersentak, lalu tumpahlah segala keluh kesahnya. Ia menceritakan tentang istrinya, lenteranya, elang itu, dan betapa tidak adilnya hidup ini. "Aku sudah berusaha, Tuan, tapi Allah menghancurkan usahaku." Orang tua itu tersenyum tipis. Ia mengambil sebatang kayu dan mengorek-ngorek pasir. "Anak muda," kata orang tua itu, "tahukah kau bedanya pekerja dan hamba?" Utsman menggeleng. Seorang pekerja bekerja untuk mendapatkan upah. Jika upahnya tidak dibayar atau dibayar kurang, ia akan marah pada majikannya. Ia menuntut hak. Orang tua itu menatap mata Utsman tajam. Tapi seorang hamba, ia milik tuannya sepenuhnya. Apapun yang diberikan tuannya, ia terima. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diberi ujian, ia bersabar. Karena ia tahu, tuannya maha tahu apa yang terbaik untuk miliknya. "Tapi ini nyawa istriku," potong Utsman. "Apa baiknya lentera itu hancur?" Orang tua itu menunjuk ke arah kota permata yang masih jauh di ufuk timur. "Utsman, pernahkah kau membaca ayat ini? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." "Itu hanya teori," bantah Utsman. Hatinya masih keras. Orang tua itu tidak marah. Ia hanya berkata, "Tidurlah. Besok pagi ikutlah aku ke tebing tempat lenteramu jatuh." Keesokan paginya mereka pergi ke tempat jatuhnya lentera. Di sana, di antara pecahan tembaga, Utsman melihat sesuatu yang aneh. Tepat di titik di mana lentera berat itu jatuh menghantam tanah, tanahnya amblas sedikit, dan dari lubang kecil bekas hantaman itu keluarlah seekor kalajengking hitam yang sangat besar dan berbisa, dalam keadaan mati tergencet lentera. Orang tua itu membelah tanah sedikit lagi dengan tongkatnya. Ternyata itu adalah sarang ribuan kalajengking gurun yang sedang bermigrasi. "Lihat," kata orang tua itu, "jika lenteramu tidak jatuh di sini, kemungkinan besar kau akan memilih tempat teduh di balik batu ini untuk tidur siang kemarin." Utsman terdiam. Memang itu tempat favorit para musafir untuk berteduh. "Jika kau tidur di sini kemarin siang, ribuan kalajengking ini akan keluar dan menyengatmu hingga mati. Lenteramu hancur sebagai tumbal untuk menyelamatkan nyawamu. Allah mengirim elang itu untuk menyelamatkanmu, bukan untuk menyiksamu." Utsman ternganga. Tubuhnya gemetar. Namun kejutan belum berakhir. Tiba-tiba dari arah jalan utama terdengar derap kuda yang panik. Rombongan pedagang dari kota permata berlarian ke arah gurun dengan wajah pucat pasi. "Lari, lari!" teriak mereka. Kota permata ditutup. Wadah taun, penyakit menular mematikan, pecah pagi ini. Siapapun yang masuk kota dalam 24 jam terakhir tidak boleh keluar, dan yang di luar dilarang masuk. Utsman jatuh terduduk.
Jika lenteranya tidak dicuri elang, ia pasti sudah sampai di kota permata sore kemarin. Ia akan terjebak di dalam kota yang sedang dilanda wabah mematikan. Ia mungkin tidak akan pernah pulang, dan istrinya akan menjadi janda tanpa ada yang merawat. Usman menangis. Kali ini bukan tangis kemarahan, tapi tangis penyesalan yang amat sangat. Ia telah berburuk sangka kepada Allah yang Maha Baik. Ia malu kepada Tuhannya. Ya Rob, ampunilah hamba buta, isaknya. Orang tua itu menepuk bahu Usman. Pulanglah Usman, tawakalmu baru saja diperbaiki. Allah tidak pernah menahan rezeki hambanya karena pelit. Allah menahannya untuk menyelamatkan atau untuk memberikannya di waktu yang lebih tepat. Usman memungut sisa-sisa tembaga penyok itu. Ia pulang dengan tangan hampa, tapi hatinya penuh dengan cahaya iman. Ia pasrah. Ia yakin Allah akan mengurus istrinya. Sesampainya di desa, ia melihat kerumunan orang di depan rumahnya. Jantung Usman berdegup kencang. Apakah istrinya meninggal? Ia menerobos kerumunan. Di sana ia melihat seorang tabib kerajaan sedang memeriksa istrinya. "Siapa pemilik rumah ini?" tanya tabib itu. "Saya," kata Usman takut-takut. Tabib tersenyum. "Istrimu sudah meminum obat. Ia akan sembuh total dalam 3 hari. Usman bingung. "Tapi saya tidak punya uang." "Tidak perlu," kata tabib itu. "Kemarin kereta kuda raja lewat jalan desa ini. Rodanya patah. Kami butuh lempengan logam yang kuat tapi lentur untuk menyambung roda agar raja bisa menyambut atau melanjutkan perjalanan. Tetanggamu bilang kau pengrajin tembaga, jadi kami mendobrak bengkelmu untuk mencari logam." Tabib itu menunjuk ke sudut ruangan. "Kami tidak menemukan lempengan baru, tapi kami menemukan cetakan gagal dan sisa-sisa tembaga lamamu. Itu cukup untuk menambal roda raja. Sebagai gantinya, raja memerintahkan aku, tabib pribadinya, untuk mengobati siapapun yang sakit di rumah ini dan memberikan kantong ini." Tabib itu kemudian melempar sebuah kanton berat ke pangkuan Usman. Isinya 50 keping emas, 10 kali lipat dari harga lentera yang hancur. Usman bersujud syukur di lantai tanah rumahnya. Ia teringat kata-kata musafir di gurun itu. Allah menyelamatkannya dari kalajengking dengan menghancurkan lenteranya. Allah menyelamatkannya dari wabah penyakit dengan mengirim elang pencuri. Dan Allah mendatangkan rezeki langsung di depan pintu rumahnya, justru dari sisa-sisa usaha yang ia anggap tidak berharga. Sahabatku, seringkali kita menangis karena mainan kita diambil oleh Allah. Kita menangis karena pekerjaan kita hilang, rencana kita gagal, atau orang yang kita harapkan pergi. Kita mengira Allah tidak sayang, padahal mungkin saja Allah sedang memecahkan lenteramu agar kamu tidak digigit kalajengking dosa atau musibah yang lebih besar. Mulai hari ini, mari kita perbaiki hati. Jika doamu belum terkabul, katakan pada hatimu, Allah sedang menyiapkan yang lebih baik, atau Allah sedang melindungiku dari bahaya yang tidak kutahu. Jangan menyembah hasil, uang, jabatan, jodoh. Sembahlah sang pemberi hasil, yaitu Allah. Jika kau memiliki Allah, kau memiliki segalanya.